Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Pendidikan Agama Islam offering C6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk materi yang akan kami sampaikan adalah bunga bank yang digunakan untuk sedekah. Kelompok kami beranggotakan pertama Akmal Baktiar Ismail Huda, Anissa Ilmanufia, Billy Ahmad Santoso, Farah Nirvana Palupi, dan saya selaku moderator Muhammad Hisam Alwandi. Materi-materi yang akan kami sampaikan terdiri dari pengertian bunga bank, hukum bunga bank, pengertian sedekah, hukum sedekah, dan yang terakhir adalah hukum bunga bank untuk bersedekah. Latar belakang dari pembahasan yang kita bawakan saat ini adalah kita tahu bahwa pada zaman sekarang hampir semua kita tidak bisa lepas dari yang namanya perbankan. Mulai dari menyimpan uang, mengirim uang, sampai jual beli pun juga menggunakan jasa perbankan. Jika kita menabung di bank, sudah pasti kita akan mendapatkan bunga yang sesuai dengan banyak tabungan kita. Sehingga semakin lama kita menyimpan uang, maka semakin banyak juga bunga yang kita dapat. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai bunga bank, dan bagaimana jika nantinya bunga bank yang didapat tersebut kita pakai untuk sedekah? Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu bunga bank. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan persentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Bunga juga dapat ketika kita menyimpan uang di bank. Besarnya bunga tergantung dari persentase suku bunga dan besarnya tabungan. Pengertian bank yaitu adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan pinjam, memberikan kredit, dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri ataupun orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit. Nah, setelah tahu pengertiannya bunga bank, kita juga harus tahu dulu dong hukum bunga bank itu kayak gimana. Nah, kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Karena bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 yang lalu. Tapi wacana ini masih saja membumi di telinga kita karena berbagai argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba, walaupun bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram. Nah, dalam perbankan ada dua macam bunga yang diberikan. Ada bunga simpanan. Bunga simpanan itu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya itu bunga tabungan atau bunga deposito. Terus ada juga bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya itu bunga kredit. Nah, dua macam bunga ini itu merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman itu saling mempengaruhi satu sama lain.
Jadi ketika bunga simpanan itu tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman itu juga ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Nah, bunga bank itu termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif, dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Nah, ada beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariah Islam. Yang pertama dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut majelis ini, riba hukumnya haram dengan nas syarih, Al-Quran, dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram, dan bank tanpa riba hukumnya halal. Dan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mustabihat, atau masih samar-samar dan belum jelas hukumnya, sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Pendapat yang lainnya adalah dari Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Lajnah ini, terdapat 3 pendapat berbeda. Yang pertama, ada yang bilang haram, karena termasuk utang yang dibungut rentenir. Ada juga yang bilang halal, karena tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Sama ada juga yang bilang syubhat atau tidak tentu halal haramnya, karena para ahli hukum dan ulama berselisih pendapat tentangnya. Nah, meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah NU ini memutuskan bahwa pilihan yang lebih baik dan lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu yang menyebut bunga bank adalah haram. Selanjutnya, pengertian sedekah. Pengertian sedekah dibagi dengan beberapa pendapat. Yang pertama, sedekah atau sedekah merupakan kegiatan menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Yang kedua, sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah. Yang ketiga, sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, sedekah ini bukan semata-mata soal harta, namun juga seluruh amalan zikir serta tasbih, tahmid, dan tahlil, serta segala perbuatan baik lainnya. Bagaimana sih hukum sedekah itu? Dalam agama Islam, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan pahala dan ridhonya. Salah satunya adalah sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk saling berbagi, baik kepada keluarga, teman, atau kerabat, terutama berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Maka dari itu, dalam Islam ada konsep zakat, infak, dan sedekah. Zakat wajib dikeluarkan untuk orang yang sudah memenuhi persyaratan, misalnya penghasilannya yang di atas rata-rata atau hartanya yang berlimpah. Berbeda dengan sedekah. Orang yang memahami bahwa sedekah merupakan amalan yang hukumnya sunnah. Padahal dalam situasi dan kondisi tertentu, amalan sedekah bisa menjadi 4 hukum. Di antaranya, pertama, wajib. Sedekah bisa berubah menjadi wajib hukumnya apabila kita melihat atau bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, ada orang yang fakir atau miskin, yang kelaparan, dan apabila kita menolongnya, orang tersebut bisa sakit parah atau bahkan meninggal. Apabila kita tidak menolongnya, apabila kita tidak menolongnya, maka dalam situasi tersebut, sedekah hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah. Hukum asal sedekah memang sunnah kapanpun dan dimanapun. Namun Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbagi
kepada sesama, baik dalam keadaan lapang maupun susah. Yang ketiga, makro. Hukum sedekah berubah menjadi makro apabila benda yang disedekahkan buruk dan tidak bermanfaat atau tidak bisa dimanfaatkan. Yang keempat, haram. Hukum sedekah pun bisa berubah menjadi haram apabila benda atau harta yang disedekahkan itu digunakan untuk melakukan kejahatan atau maksiat. Itulah 4 hukum sedekah yang perlu diperhatikan. Meskipun hukumnya sunnah, sedekah bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram, tergantung situasi dan kondisi tertentu. Hukum bunga bank untuk bersedekah. Ada 4 pendapat para bahwa bunga bank itu disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang dan tempat. Demikian pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua yaitu disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum, mencakup hal yang terdapat maslahat, pemberian pada fakir miskin, atau untuk pembangunan masjid. Ini Malikiyah, pendapat Imam Ahmad, Hambali, dan pendapat Imam Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Yang ketiga yaitu disalurkan pada maslahat kaum muslimin dan fakir miskin selain untuk masjid. Demikian pendapat ulama Lajnah ad-Daimah Kerajaan Saudi Arabia. Yang terakhir yaitu disalurkan untuk tujuan fisabilillah Allah. Demikian pendapat akhir dari Ibnu Taimiyah. Nah, di situ pendapat ketiga itu muncul karena kewaraan atau kehati-hatian dalam masalah sholat di tanah rampasan, di mana masalah kesahan sholat di tempat tersebut masih diperselisihkan. Jadinya hal ini menghambat disalurkan untuk pembangunan masjid. Nah, dalam rangka hati-hati, maka harta riba disalurkan untuk kemaslahatan secara umum pada orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan bukan untuk masjid dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba secara personal. Demikian dari saya, mungkin moderator. Baik, demikian presentasi atau hasil dari kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan saya batasi 2 pertanyaan. Silakan, mungkin ada partisipan yang mau bertanya. Silakan Mbak Dias Gita Cahyani. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga presentasi dari kelompok. Pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya jika bersedekah, tapi tujuannya untuk dipublikasikan di media sosial? Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Silakan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Dias Gita Cahyani. Dalam kasus tersebut bisa kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, jika untuk pamer di media sosial itu diniatkan memang untuk pamer, maka sedekah yang dilakukan hanya dibalas oleh Allah dengan yang sesuai yang dia niatkan. Contohnya misalnya
dia bersedekah dan diunggah di media sosial hanya karena agar dia dinilai orang yang dermawan, maka dia akan mendapatkan hal itu dari pandangan orang lain, yaitu dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Namun untuk sedekahnya tidak mendapatkan manfaat pahala. Dan kasus yang kedua, jika diunggah di media sosial dan diniatkan agar orang lain bisa termotivasi untuk bersedekah, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan sedekahnya, dan juga bisa jadi dia bisa mendapatkan pahala karena menunjukkan jalan kepada orang lain dan orang lain tersebut melakukan hal yang baik sesuai dengan petunjuk atau motivasi dari orang tersebut. Mungkin itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Akmal. Mungkin dari pertanyaan yang dijawab oleh Mas Akmal, apa bisa diterima oleh Mbak Dias? Sudah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Mbak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari partisipan? Silakan Mbak Hana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa ada ulama yang menghalalkan bunga bank padahal sudah jelas-jelas riba dan diharamkan di Al-Quran? Terima kasih. Silakan dari pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hana. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Hana. Jadi itu banyak ulama yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Nah, mereka itu lebih cenderung memandang bunga bank itu sebagai share hasil keuntungan usaha. Nah, penetapan keuntungan itu harus diberikan oleh pihak peminjam ke pemilik harta. Jadi menurut para ulama ini bunga bank itu bukan riba, karena bunga itu merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridho sama kedua belah pihak. Saya kembalikan ke moderator. Apakah pertanyaan yang dijawab oleh pemateri bisa diterima oleh Mbak Hana? Diterima. Baik, terima kasih sudah paham. Terima kasih kembali Mbak Hana. Mungkin sekian penyampaian materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.